Jadi perpaduan ilmu yang ada di otak kita di depan ini, di akal ini, dengan kepandaian kita bagaimana memanage limbic system, emosi dan batang otak, maka insya Allah inilah Allah catat menjadi sebuah sabar. Karena surga menunggu orang-orang yang sabar. Ada surga khusus pintu sabar. Ibu merasa nggak kuat ya saum, nggak kuat saum sunnah Senin Kamis, kan ada ibu-ibu merasa begitu. Tapi karena ibu tadi selalu ya berupaya mengaku, melepaskan dan meminta, karena itu teknik releasing yang disebut sabar, masuk surganya ibu bukan karena sholat atau puasanya yang banyak sunnahnya, tapi teknik ibu mengelola itulah masuk surga di situ. Insya Allah. Belum lagi surga akhirat, surga dunia sudah terus menanti kita di rumah kita. Sampai sini bisa ngerti Bu? Coba 3M. M pertama, M boleh mengaku sama siapa? Boleh banyak nggak cerita sama Allah? Boleh. M kedua apa? Melepaskan atau mengangkat. Disinilah istighfar perbanyak, disinilah teknik ingat Allah banyak, disinilah visualisasi dipakai. Kalau ibu minta mengangkat, bayangkan tangga-tangga itu boleh tambahan Bu. Saya itu sampai hafal itu Bu, sengaja memang untuk stimulasi otak kanan supaya kolbu saya juga bersih ya. M ketiga, meminta. Jadi maunya apa? Karena kalau ibu tidak minta, sinyal ini tidak membawa pesan apa-apa, maka ibu rugi, kosong. Sama ibu nih, ibu sudah ya punya HP ya kan, kualitasnya bagus, nggak lagi 4G, mungkin 5G, pulsanya lengkap, baterai cukup bahkan full 100% ya. Terus ibu misalnya kirim pesan sama suami, tapi ternyata pesan itu kurang baik, untung suami nggak baca, maka ibu tadi yang dimaksud 3M itu ibu mendelete dengan mencet delete for everyone ya. Oke kan? Nah, yang diterima suami apa sih itu? Hah? Bahwa pernah ibu tulis dan terhapus. Itu bikin kesel suami loh. Mau ngomong apa sih sebetulnya ini ya? Itulah makanya ibu harus tulis pesan berikutnya. Itulah yang dimaksud M ketiga. Jadi maunya apa? Maaf ayah, tadi salah ketik hehehehehe. Itu perempuan. Ibu tulis lagi apa maunya di situ. Sama sinyal ini ibu sudah bersihkan dari kemarahan, kekesalan ya, dengan M pertama, M kedua, M ketiga. Jadi maunya apa Bu? Supaya sinyal ini membawa doa ibu, harapan ibu, maunya ibu kepada orang yang tadi ibu sedang memaafkan. Ngerti Bu? Ngerti? Termasuk tadi sama istri misalnya ya. Ya Allah, ini punten cuman contoh saja Pak Agus ya. Kalau betul juga itu di luar kepengetahuan saya ya. Karena suami-suami juga pasti punya perasaan-perasaan, kenapa ya istri saya kayak gini. Atau laki-laki sudah berpikir, saya salah apa lagi, pulang salah, nggak pulang salah, itu sering loh ya. Makanya banyak laki-laki mengatakan, untuk mengetahui ilmu ekonomi saya cukup baca 3 buku referensi. Untuk mengetahui otak perempuan saya harus ikut rumil setiap saat. Itu kata bapak-bapak. Paham ya Bu? Ulang 3M. M pertama, M kedua, di mana yang boleh pakai bantal? Melepaskan di M kedua. M ketiga, meminta agar sinyal ibu membawa pesan. Berlakukah ini untuk juga orang lain? Seorang mahasiswa yang lagi kuliah, masih koas misalnya juga, atau lagi kuliah di S2, S3, ada kesal sama satu dosen karena kalau zaman dulu ada istilahnya dosen killer. Sekarang apa ya istilahnya kalau dosen ngeselin ya? Nggak killer, sama ya? Sama juga, killer juga. Oh, kirain Gen Z ada istilah tuh buat dosen-dosen kayak gitu tuh ya.
Itu bisa kita pakai 3M. M pertama mengaku, ya Allah, saya kesel banget sama bapak ini ya Allah. Udah ngajarnya nggak ngerti, tugasnya banyak, pelit banget kalau ngasih nilai ujian. Itu boleh dipakai memang sebagai bentuk sabar terhadap pada saat itu, karena kita memang sedang berperan menjadi mahasiswa, mahasiswi S1, S2, S3 dan sebagainya ya. M kedua, ya Allah, angkat kesalku pada orang ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Visualisasinya naik gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Patokannya apa Bu Aisyah? Ada perasaan habis marah sombong, astagfirullahaladzim. Terus ada perasaan udah bagus aku mau ngikut kuliah dia, astagfirullahaladzim. Naik terus, astagfirullahaladzim. Lama tuh di sombong tuh, naik ke atas tuh lama, astagfirullahaladzim. Karena macam-macam tuh sifat setan di situ ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan gue udah bayar kuliah, kan berarti dia udah digaji. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Naik terus sampai kok rasanya malah kasihan. Kasihan ya, mungkin karena dia koleris misalnya gitu, langsung mengerti, oh mungkin itu bawaannya, oh mungkin karena dia begini. Itu berarti sudah di atas. Itu M kedua. Boleh nggak untuk dosen kita pukul-pukul bantal? Boleh. Apalagi dikit lagi nih, gara-gara dia dikit lagi. Ya, kan sering kayak gitu. Boleh. Itu M kedua semuanya. M ketiga, nah ingat, sinyal udah penuh. Sinyal udah bersih, sinyal penuh, bersih. Maka ya Allah, saya mohon ya Allah. Ya, bacakan Al-Fatihah. Ila kolbu, ila jasad, ila ruh, ila akal. Sebut nama tuh dosen, Fulan bin Fulan. Kalau tahu nama kakeknya tambahin lagi bin Fulan, supaya khusus ke dosen itu. Ya, iya. Al-Fatihah. Maka sinyal ini pergi ke dosen itu. Ya. Baru setelah Al-Fatihah bacakan salawat lagi. Ya Allah, saya mohon ya Allah, ya, berikan petunjuk pada dosen itu kalau bikin soal yang mahasiswanya mengerti ya Allah. Kita doa jangan untuk diri kita sendiri aja, juga untuk teman-teman, karena itu akan lebih cepat. Berdoa untuk diri dan banyak umat, banyak orang, itu lebih cepat lagi sinyalnya itu. Kenapa? Yang aminkan banyak. Satu kelas ada 50 mahasiswa, amin. Si dosen itu rasanya yang tadinya dia mau kerjain mahasiswanya bikin soal buruk tuh langsung nggak jadi. Salah deh, nggak pakai disetip sekarang ya, delete gitu ya, bikin ya gitu. Ya, apa? Buat pelakor. Nggak apa-apa, nanti Rumil bikin kelas khususon itu, karena itu ada cara khusus ya. Tetapi 3M ini bisa juga M ketiganya, bukan hanya mendoakan orang yang kita tuju, tapi doakan diri kita juga. Ya Allah, saya mohon ya Allah, misalnya tadi masalah dosen ya, tambahkan ilmuku ya Allah, tinggikan kefahamanku ya Allah, aku bisa mengerjakan ujian. Ingat, tidak usah sebut besok ya, tidak usah sebut nanti, malah sebut ujian apa, fakultas apa, faknya itu apa, babnya tadi. Saya mengerjakan ujian anatomi ya Allah, bab 3 ya Allah, dengan lancar, jujur, tenang ya, mengerjakan dengan baik dan benar. Jangan kerjakan lancar doang, coba salah, nanti nilainya jelek. Benar. Bahkan ada orang yang berani membayangkan nilainya A gitu. Ini sinyal ini akan ke sana. Dan sinyal ini juga masuk lagi ke tubuh kita. Allah nanti kasih ya, kasih banyak petunjuk. Sampai misalnya saya sering banget ini waktu saya kuliah, sudah jadi istri pada saat koas, sudah punya anak lanang. Buku zaman dulu tebal-tebal segini. Saya udah bingung, besok mau ujian, ini belum kebaca. Kalau halaman demi halaman nggak mungkin itu. Udah jam 2, habis ngurus suami. Ya, itu. Ujian jam 8, setebal itu harus apa? Maka ambil buku itu. Ya, saya juga heran waktu itu kenapa saya suka begitu, karena sering ikut tasawuf ya. Ya Allah, saya mohon ya Allah. Itu tadi kalimat, tambahkan ilmuku, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, kan gitu. Ya. Nanti tambahin lagi Rabbi syrah li sadri dan sebagainya. Terus apa yang saya minta? Fakasafna anka gitu aka fabasaruka yaumal hadid. Terus saya bayangkan ya Allah, ya, dosenku tentunya sudah bikin soal ya Allah. Saya mohon petunjukmu ya Allah di buku ini ya Allah, yang mana saja soal-soal itu yang akan keluar besok.
Saya membayangkan ini waktu itu karena memang visualisasi saya kuat, itu masuk gini Bu. Sudah malam Bu, udah jam 2, capek, ngantuk, tidur aja. Dan saya dulu ekstrim sekali, itu buku saya tidurin. Suami saya suka bilang, oh ada cara baru membaca buku ya. Tapi karena sudah doa, wallahu alam bisawab, karena setiap huruf ada energinya, dia masuk di otak akal saya. Tapi bukan hanya langsung besok paginya pergi kuliah, bukan. Sempatkan 15 menit buka buku itu juga. Pada saat buka seperti ini juga sudah diteliti tuh, ya. Buka, tiba-tiba tangan berhenti. Nah, pada saat tangan berhenti, saya baca itu 3 kali. Karena saya yakin ini yang keluar. Ya, kadang-kadang supaya ya untuk saya suka meriset, untuk meriset bahwa betulkah teknik saya pakai. Halaman itu saya ginikan nih Bu, ini pengen tahu nanti habis ujian bener gak itu yang keluar. Alhamdulillah ya, ngerti ya Bu, itu yang namanya kekuatan doa, kekuatan prasangka baik, kekuatan niat ya. Jadi sekali lagi 3M untuk menjadi salah satu teknik sabar. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin, salah kata, salah ucap, salah menganalisa, karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Mohon dibukakan pintu maaf. Insyaallah juga buat teman-teman yang juga sudah mendaftar ke Rumil untuk bersama-sama kita pergi umroh, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya. Ada surat cinta ini. Oh, saya mohon doanya untuk kesembuhan cucu saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Namanya Muhammad Rashad Alfarendrasyah bin Hermansyah. Masya Allah, umur 4,5 tahun, dari seorang ibu ya ini ya. Insya Allah kita doakan sama-sama ya. Ibu aminkan ya. Saya bacakan nama Ananda Muhammad Rashad Alfarendrasyah bin Hermansyah. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kepulihan, kesembuhan pada Ananda tersebut. Amin ya rabbal. Bayangkan ada seorang anak kecil laki-laki umur 4,5 tahun. Bayangkan itu Bu ya. Amin ya Allah. Sinyal ibu sampai kepada Ananda insyaallah, dan Allah akan memerintahkan seluruh malaikat-malaikat untuk memberikan banyak keajaiban ya, menggerakkan hati para dokter-dokter yang baik hati kah, atau mendapatkan tempat pengobatan yang baik, itu karena doa sebetulnya ya.